Oh, tekannya Pak. Itu aja Pak. Mereknya mana Pak? Mereknya ini merek. Mereknya tidak. Alhamdulillah. Jangan Pak. Jangan. Boleh, nah, terus ini gue yang mudah-mudahan insyaallah bisa membantu ya. Berat. Kuat kan? Berat Kuat tuh. Aku dulu ya. Enggak tahu, enggak tahu. Hah? Satu lagi. Pak Lurah aja, Pak Lurah. Pak Lurah. Yang punya wilayah. Supaya semangat dia kan, tapi juga semangat dia. Semangat ini. Saya mustahil. Dan saya juga sih. Waduh, Pak Lurah. Tunggu merek kenapa? Sayang merek kenapa? Oke. Baik, selanjutnya mungkin foto bersama dulu dengan para mustahik, penyelamat simbolis, kemudian kecamatan, komisioner Basnas. Pada mustahik akan bertempat di depan. Oke, Bos, oke. Gini loh. Iya, bebas. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Sambutan ya, kita perkenalkan Pak Zulfikri SSNM, staf ahli hukum bidang politik dan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT atas pada nikmat yang telah kita terima sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Amrullah ini di Kecamatan Kandis. Selawat dan salam tidak jemu-jemu kita ajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat Kandis, yang kami hormati Pak Kuar, yang kami hormati Bapak Lurah beserta seluruh penghulu Kecamatan Kandis, yang kami hormati dan kami banggakan Basnas Kabupaten, UPZ Kecamatan, UPZ Kelurahan, Kampung dan UPZ Masjid, yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Ustaz kita Bapak Husni Tamrin, ayahanda kami, Ketua Kecamatan Sukasol, yang kami hormati orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi Islam, yang kami hormati para muzaki yang hadir, yang kami hormati dan kami sayangi para mustahik dan hadirin-hadirat yang tak bisa kami sebutkan satu yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Amin.
Sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Dia, Bapak Lorato Kati LPSI MSI, dan Wakil Bupati Dia, Bapak Usni Mirza PPA MM, yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama kita karena ada rapat Kopinda di Kabupaten Siak. Tadinya beliau ingin sekali untuk dapat bersama-sama dalam penyaluran zakat ini. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin mengajak kita semua untuk marilah kita berdoa semoga orang tua kita, abang kita, kakak kita, Haji Amrul, mantan camat Kandis yang sekarang Sekuan di DPRD Kabupaten Siak sedang sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk beliau dan keluarga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa laporan terdahulu bahwa pengumpulan zakat di Kecamatan Kandis ini alhamdulillah sudah menunjukkan angka yang lumayan bagus lah dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Tetapi masih belum pada peringkat pertama. Tadi kami baru saja menyerahkan zakat fitrah di Kecamatan Minas. Untuk Kecamatan Minas tadi satu orang mendapat paket 1 juta rupiah. Alhamdulillah tadi kami lihat di Kecamatan Kandis dapat per orangnya 900.000 rupiah, kalah 100 dari Kecamatan Minas. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin giat, membuat petugas Basnas, PZ semakin giat lagi untuk menggali potensi-potensi zakat yang ada di Kecamatan Kandis ini. Ya mungkin di Kecamatan Kandis ini baginya mungkin banyak ya, jadi duitnya banyak, baginya banyak, sedikit dapat. Ya mungkin kecamatan lain baginya sedikit, duitnya tak seberapa, kena bagi sedikit, banyak dapat. Tapi masih bisa dikatakan cukup baik. Tapi kalau kita melihat potensi yang ada di Kecamatan Kandis ini, ya mungkin banyak faktor. Faktor pertama kita dalam masa pandemi COVID, di mana semua ekonomi menurun. Kondisi kedua juga jalan sudah mulai lengang. Jadi kami sengaja tidak lewat tol, kita lewat jalan lama. Kondisinya sangat sunyi, lengang. Nah ini membahayakan bagi ekonomi. Biasanya kalau posisi jalannya ramai, alhamdulillah ekonominya pasti ramai, pasti meningkat. Ya untuk saja pintu tolnya di gelombang. Jadi antara pintu tol ke sini sudah mulai ramai, alhamdulillah pula. Tapi kalau tempat pintu tolnya tak ada di sini langsung keduri, tambah sepi ekonomi. Itu salah satu juga faktor bahwa dengan ada jalan tol mungkin perekonomian kita sedikit terganggu karena banyak yang tak singgah lagi, kita banyak yang lewat tol. Ini juga menjadi pemikiran bagi kita, baik petugas, baik pemerintah kecamatan dan kabupaten, bagaimana supaya ekonomi kita ini jangan sampai kalah gara-gara kondisi yang ada. Sepertinya di Basnas sendiri ada program zakat produktif yang mungkin tahun-tahun berikutnya karena ekonomi di Kandis mulai terganggu dengan ada jalan tol ini, mungkin zakat produktifnya kita tingkatkan. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, nah, coba nanti kita tingkatkan di zakat produktifnya.
Mungkin tidak bisa lagi buka usaha rumah makan, mungkin tidak bisa lagi buka warung kopi karena jalan udah tidak ramai seperti dulu. Dan mungkin dengan cara ternak ayam, ternak kambing, atau ternak sapi, atau usaha-usaha lain yang kira-kira tidak mengandalkan para pendatang atau para orang yang lewat. Ini juga satu pemikiran bagi kita ke depannya untuk sama-sama kita meningkatkan ekonomi masyarakat Kandik, yang sekaligus juga untuk meningkatkan penghasilan zakatnya. Kemudian memang agak susah kita ini. Dulu sebelum adanya Basnas atau katakanlah UPZ, kita tahunya zakat itu sekali setahun saat bulan puasa. Itu ada nanti amil di masjid. Itulah kita tahunya ada amil. Setelah itu, setelah lebaran kita tidak tahu kemana zakat harta mau kita serahkan, karena tidak ada waktu itu Basnas ataupun UPZ ataupun amil. Karena yang di masjid pun habis lebaran itu ya amilnya bubar. Sehingga kita zaman dulu seringnya menyerahkan zakat itu kepada orang yang kita tahu dia benar-benar fakir dan miskin, atau dia memang mu'alaf, atau sesuai dengan 8 asnaf tersebut. Kebiasaan ini masih berlanjut sampai sekarang. Bagi kita yang sudah biasa memberikan zakat di kampung, seolah-olah kalau tak kita serahkan zakat kita di kampung itu, orang kampung bertanya-tanya dia, sudah miskin di rantau katanya. Ya kan? Biasa setiap tahun tapi dapat zakat harta dari si A, dari si Fulan. Tapi sekarang zakatnya sudah diserahkan ke Basnas, orang kampung mulai bertanya-tanya, sudah miskinkah dia di rantau katanya. Tapi ini mudah-mudahan akan hilang kebiasaan-kebiasaan itu dengan adanya kita selalu bersosialisasi seperti ini, dapat dilihat oleh para muzaki bahwa zakat yang disampaikannya di UPZ dampak memang diserahkan bagi masyarakat di sekitarnya, bagi UPZ kecamatannya. Nah beginilah, bahkan sekarang ini per desa malah, jadi per desa pembagian. Jadi yang muzaki di desa itu kita melihat zakat yang diserahkannya itu sampai keluarganya, ke tetangganya. Nah begitulah kita ini semakin sering kita melakukan sosialisasi ini atau sosialisasi tentang zakat ini, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang selalunya berzakat di entah di mana, mudah-mudahan dengan adanya UPZ zakatnya dapat dibayarkan di UPZ setempat. Kemudian kami juga mengimbau pada kita semua, marilah kita sama-sama mendoakan semoga para muzaki diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah, sehingga nantinya akan meningkatlah zakat yang akan dibayarkannya kepada UPZ. Dan kita juga senantiasa berdoa untuk kita semua, sama untuk kabupaten kita, kecamatan kita, semoga kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, dari wabah, dan dari penyakit, dan kita selalu diberi kesehatan, diberikan istiqomah, tetap beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kegiatan pada acara ini. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Husni Tamrin SHI yang juga merupakan Kepala Puar Kecamatan Pusako. Pada Ustaz, waktu tempat majelis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Siak yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Zulfikri SOSMM. Beliau selaku staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik yang alhamdulillah ini beberapa acara kami selalu bersama ketika pendistribusian zakat pola konsumtif tahap pertama kemarin juga bersama beliau di Kandis ini, yang kedua kemarin juga bersama acara pembukaan MTQ di tingkat Kecamatan Pusako beberapa hari yang lewat, yang alhamdulillah beliau eksis mengikuti acara keagamaan, yang mana dengan hari ini saya untuk dua kalinya sampai ke Kandis. Kita memang sengaja ini pengurus Basnas membuat jadwal saya Kandis terus. Dalam tahun ini langsung 2 periode saya ke Kandis. Memang saya sampaikan awal dengan Pak Camat kemarin, ini perdana Pak Camat saya ke Kandis. Nengok Kandis ini lagu pertama ketika di bulan Maret. Rupanya di bulan Juli terjadwal lagi ke Kandis. Selanjutnya yang sangat kita hormati Bapak Camat Kandis yang alhamdulillah juga bersama kita. Selanjutnya yang sangat kita hormati rekan-rekan dari Basnas Kabupaten Siak yang hari ini langsung hadir Ketua Basnas Siak bersama Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Haji Samparis SPDI. Saya mengatakan beliau dia haji karena beliau ketika ngasih teruskan luar biasa. Paling tidak ada isinya kopi. Paling-paling Ramadan kemarin pun beliau menyentil kopi di Pusako ini. Ini tambah kopi kena puasa kata dia. Beliau memang hobi ngopi. Selanjutnya yang saya hormati Pak Lurah, para penghulu kampung si Kecamatan Kandis, dan rekan-rekan UPZ Kecamatan Kandis. Di sini ada Pak Haji Bukhari dan rekan-rekan lain-lain Pak kampung. Kami Cadik Pandai alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tak terlupakan, saya tengok tadi ada sohib saya di luar, ada Pak Wak Kecamatan Kandis yang belum lama sampai. Beliau duduk di luar nampaknya. Ini sohib mana ini? Saya sampaikan, sama-sama lulus pegawai, sama-sama diangkat menjadi kepala gua, sama terus. Cuman beliau sekarang saya S2, saya anak belum. Nah, di sini kalahnya anak nih. Selanjutnya para musaki yang mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat rezekinya, dan para mustahik yang hari ini menerima zakat pola konsumtif dari Basnas Kabupaten Siak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, berjumpa dalam kegiatan pendistribusian zakat pola konsumtif tahap ketiga di tahun 2021 ini. Selanjutnya selawat beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini saudara kita para mustahik akan menerima zakat ini yang merupakan hak mutlak dari mereka. Ini bukan berarti kita memberikan hak orang lain kepada mereka, dan ini memang haknya mereka. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah, pada harta-harta mereka yang mampu itu ada haknya orang-orang miskin, baik mereka minta ataupun yang tidak mereka minta. Makanya beberapa jemaah yang diberi Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan,
kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sebagai mustahik penerima zakat, jangan berkecil hati. Ini haknya ibu yang kami berikan, ini haknya bapak yang disalurkan oleh Basnas Kabupaten Siak, bukan hak. Makanya hidup kita di dunia ini antara si A dan si B itu tidak ada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala, sama. Orang yang kita sebut selama ini kaya dengan orang yang kita sebut selama ini kurang mampu, itu belum tentu orang kaya ini lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang kurang mampu. Bisa saja orang kaya yang diamanahkan oleh Allah harta banyak ini menjadi tercela di mata Allah ketika mereka tidak pandai menggunakan harta kekayaan di depan Allah. Buktinya dalam Ibu sekalian, kalaulah laporan dari Pak Haji Buhari tadi sampai Juli saja terkumpul zakat untuk satu kecamatan Kandisi lebih kurang 412 juta, yang mungkin masih dapatlah 5 besar untuk seluruh kecamatan yang ada Kabupaten Siak ini. Kalau diteliti, duit 412 juta ini besar. Kalau dibelikan kerupuk tak muat dalam masjid ini kan. Tapi kalau kerupuk. Tetapi kalau kita kaji dari persentase orang yang wajib berzakat di Kecamatan Kandis ini, kira-kira berapa persen baru? Kalau kita telusuri, artinya apa? Di seluruh daerah, khususnya Kabupaten Siak ini, rata-rata yang baru terbuka hatinya untuk mengeluarkan zakat dari hartanya belum mencapai 30%. Rata-rata. Padahal kita semua mengetahui bahwa zakat itu termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5 setelah kedudukannya setelah sholat. Makanya di dalam Al-Quran Allah nyatakan, Allah selalu menyandingkan dalam ayatnya, aqimis sholah wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya apa? Artinya antara kewajiban sholat dengan zakat itu seimbang. Perbedaannya cuma terletak kalau sholat itu langsung Rasul jemput perintahnya ketika Mi'raj, ketika zakat Allah titipkan wahyunya lewat malaikat Jibril. Itu saja perbedaannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kesadaran ini masih berkurang, masih kurang sekali. Makanya banyak kita lihat, banyak orang yang berlomba-lomba, alhamdulillah, bersyukur kita. Kesadaran umat Islam khususnya Indonesia ini untuk mendaftarkan diri sebagai jemaah calon haji luar biasa. Makanya masa antri sekarang ini, apalagi dengan 2 tahun gagal berangkat haji karena Arab Saudi tidak menerima jemaah haji dari luar negaranya, masa antri sekarang lebih kurang 25 tahun untuk Provinsi Riau. Mendingan kalau Sulawesi sudah mencapai hampir 40 tahun masa tunggunya. Tetapi kita lihat minat dan keinginan saudara kita umat Islam ini untuk daftar haji luar biasa. Apalagi sekarang Kemenak Indonesia ada mobil haji namanya. Haji itu dijemput. Kandis termasuk salah satu daerahnya. Ketika ada daftar haji tak payah lagi ke Siak. Cukup nanti konfirmasi dengan Pakuanya, ada waktunya paling tidak sekali seminggu nanti petugas haji dari Kemenak Siak akan turun ke Gua. Tak payah. Tetapi masalah zakat, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak yang sudah sampai di hartanya yang tidak terbuka ataupun mereka berzakat tetapi masih langsung membagikan langsung, tidak lewat lembaga-lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Padahal segala amal ibadah yang kita laksanakan itu ikut sunnah Rasul semuanya. Ketika ada saudara kita yang langsung membagikan zakatnya kepada tetangganya yang kurang mampu, apakah dia ikut sunnah Rasul? Tidak. Sebab Rasul ketika tahun kedua hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau membentuk petugas-petugas amil-amil zakat, dikirim ke setiap daerah
untuk mengumpulkan dan mengelola zakat itu sendiri. Makanya kalau ada yang mengatakan zaman Rasul tidak membayar zakat lewat amil, itu clear. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini menerima zakat dari Basnas, mudah-mudahan ke depannya Bapak bukan lagi sebagai mustahik, tetapi ke depan menjadi muzaki. Ini harapan kita bersama. Makanya Basnas mensiapkan ada pola produktif. Yang kata Pak Zulfikri tadi, katanya karena salah satu efek dari jalan tol, jalan lintas sekarang, mungkin kedai kopi agak berkurang pengunjungnya, rumah makan agak berkurang pengunjungnya, mungkin di bidang lain yang bisa kita bantukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kadangkala masyarakat kita berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan ekonomi, berbagai macam cara, termasuk kerjasama dengan Basnas Kabupaten Siak ini. Diadakan zakat pola produktif dengan harapan hari ini mereka menerima zakat dari Basnas, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan mereka akan menjadi muzaki. Kan ini harapannya. Tetapi masih banyak umat Islam, saudara kita, yang kesadaran ini tidak ada. Ketika dapat bantuan zakat pola konsum produktif dari Basnas, bertahan hanya sebulan 2 bulan saja. Dikasih kambing, dibuatkan kandangnya, tetapi setelah sebulan 2 bulan dikontrol oleh petugas, kambingnya entah kemana, papan buat kandang pun kena jual. Ini penyakit yang harus kita hilangkan dari masyarakat. Yang berhasil, informasi dari Pak Haji Buhari tadi, tahun ini saudara kita yang kemarin dibantu oleh produktif dengan kambing, ternak kambing, tahun ini 2 orang yang akan berkorban hasil daripada ternak mereka, bantuan dari Basnas Kabupaten Siak. Berhasil dari 3 sekarang menjadi 13 ya Pak. Luar biasa. Itu yang bagi yang mau susah-susah, bagi yang mau berusaha. Sehingga saya selalu sering sharing dengan para remaja, para anak-anak muda, termasuk mengatakan Indonesia susah betul mencari pekerjaan, payah, beda dengan negara lain. Negara jiran kita Malaysia gampang cari pekerjaan. Maka sering katakan, kalaulah kita bekerja bagaimana kita bekerja di Malaysia, kita buat cara itu di Indonesia, berhasil. Kenapa? Orang-orang Indonesia yang bekerja Malaysia, gali parit dibuatnya, masuk jam 7, keluar jam 5 sore, baru balik. Kalau tak digaji oleh Cina, para tokenya. Sedangkan ketika berada di daerah kita, tak mau. Sehingga sampai-sampai saya lihat di pusatku ketika penggalian pipa PDAM, saya tanya, dari mana Mas? Dari Palembang Pak, kata mereka. Apakah anak pusatku tidak ada bahasa itu? Banyak. Kok jauh-jauh datang dari Palembang? Berapa gaji satu hari Mas? 80.000 Pak. Merantau mereka ke sini. Itu juga yang dilakukan oleh saudara kita yang merantau ke negara jiran Malaysia. Kita lihat. Mungkin Ustaz Rashid yang lama beliau di Malaysia bisa melihat bagaimana. Saya dah beberapa kali bolak-balik Malaysia juga saya lihat. Kalau kita lihat kerja itu dibuat di Indonesia, usaha itu menjadi 5. Kenapa? Kadang-kadang tingkat 40 orang di atas sebesar ini ya, yang dipanjat. Ada orang kampung saya jatuh dari tingkat 40 itu sampai ke bawah, kepalanya masuk ke dalam badan. Tak ada lagi kepala. Sanggupkah kita berbuat negara kita? Belum, tak sanggup. Dikatakan juga kita susah, kerja tak ada di Indonesia. Banyak. Di Malaysia orang mulai getah itu berangkatnya jam 5 subuh habis sholat subuh. Baliknya kapan? Nanti jam 12 dia balik untuk istirahat siang, jam 2 berangkat lagi. Balik nanti jam 5 sore baru baliknya. Kita di Indonesia berangkat jam 9, jam 10 udah sampai di rumah. Dikatakan juga tidak susah. Yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena itu kita lihat program pemerintah yang kita lihat Siak ini langsung agak kurang mampu.
mengatakan 20. Tetapi ini kalau hanya tak tercapai bersama, dan masyarakat ikut adil. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini menerima, doakan para muzaki supaya keberkahan hartanya bertambah, Allah lipat gandakan harta balasan untuk mereka. Bagi saudara kita yang sampai hari ini belum terbuka hatinya untuk berzakat, bagi hartanya sampai nisabnya, doakan, ya Allah, bukakan hati saudara kami yang belum berzakat untuk mengeluarkan zakat hartanya. Doakan terus. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika di suatu negara, ketika di suatu daerah ekonomi masyarakatnya mapan, maka negara tersebut, daerah tersebut akan aman. Kita rasakan. Contohnya tak jauh. Kalau di Malaysia itu kita keluar jam 10 malam ke atas sendiri, di Kuala Lumpur itu tidak ada was-was, Pak. Tak ada rasa cemas, tak ada. Padahal jam 12 malam, kalau Kuala Lumpur sama dengan Jakarta, ibu kota negara ini, tak ada was-was sedikit pun. Kenapa? Aman di situ. Kenapa amannya? Karena ekonomi masyarakatnya mapan. Berbalik, kalau Pekanbaru saja kita keluar sendiri jam 10 malam ke atas, jangan-jangan balik nanti tinggal nyawa, Pak. Kenapa kejahatan itu keluar berbiasa daerah kita? Karena ekonomi tadi. Makanya apa? Ketika kita sudah bisa yang diamanahkan oleh Allah rezeki yang lebih daripada yang lain, mau mengulurkan sebagai rezekinya untuk saudaranya, perlahan-lahan ekonomi akan terbaiki, maka keamanan daerah kita akan terjaga. Ini juga bagi orang-orang kaya yang amanah rezeki dari Allah itu lebih daripada yang lain, juga perlu keamanan dalam hidup dan kehidupannya. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepekan yang lewat kebetulan saya jumpa dengan seorang Cina yang sedang mengantar aku ke rumah saudara kita muslim yang kurang mampu di Singapura, Pak. Saya jumpa, dikasihnya beras ini 10 kilo, ditambah telur 1 papan, minyak 2 kilo, gula ada 2 kilo di dalamnya, dan dikasih duit dalam amplop 100.000. Saya nampak langsung. Makanya ketika dia selesai mengantarkan, saya stop dia. Kemana Ki? Saya bilang, mengantarkan bantuan kepada orang kurang mampu. Maka saya tanya, apa tujuannya Ki? Biar Tuhan senang. Itu jawabannya. Makanya kalau Tuhan senang dengan kita, maka apa yang kita minta akan diberi dia. Kata Cina ini, padahal tak seagama dengan kita. Mereka punya keyakinan yang seperti itu. Kalau kita selalu membantu orang lain yang kurang mampu, maka Tuhan senang, kata dia. Kalau Tuhan senang dengan kita, apa yang kita minta dikabulkan, malah akan bertambah. Makanya di sini ada Cina, macam mana? Banyak Cina di sini. Kalau Cina itu coba tengok, ketika ada orang gila, orang kita masuk ke kedainya, apapun yang diambil oleh orang gila ini, tak pernah dia marah, Pak. Coba tengok. Saya perhatikan di Singapura ada katanya tempat pembelian sembako, Atat namanya, di tepi laut itu. Itu ada orang gila yang masuk, kadang-kadang ambil minum teh botol sosro dengan roti sebiji. Setelah dia keluar, tak pernah dilarangnya, Pak. Ketika nak diusir oleh anak buahnya, dilarang, tak usah, biar. Ya gitu. Setiap masuk, dan memang orang gila ini mengambil paling banyak 1 botol teh botol sosro ini dan 1 buah roti karena dia lapar pada saat itu. Maka dia keluar. Tiap hari seperti tak marah dia. Karena dia pakai ini. 1 yang diambil oleh orang gila ini, maka akan berlipat-lipat balasan dari Tuhan. Kita tanya langsung. Kalau sempat orang gila masuk ke warung kita,
mengambil teh botol dengan roti tadi. Ribut kita kan, mengusir orang gila ini. Padahal orang gila ini satu akidah, seagama dengan kita. Sedangkan dengan Cina ini tak seagama, tak seakidah. Kenapa mereka begitu? Karena menurut mereka yang diambil satu akan berlipat ganda balasannya. Ini kan ayat Al-Quran dalam agama kita. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Allah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di Allah sama dengan orang yang menanam sebutir dari sebutir ini tangkai dari masing-masing tangkai akan berbuah 100 buah. Satu yang kita beri Subhanahu wa ta'ala yang memang mungkin tak langsung, tapi yakin percayalah DP-nya saja pelunasannya nanti di akhirat. Yang tak seagama langsung dilunaskan oleh Allah di dunia ini karena tak bisa, tak berhak dapat apa-apa. Mereka tak berhak masuk surga. Maka sama-sama saya, kalau ingin dapat balasan sama dengan orang Cina, dapat langsung di dunia. Di sini Bapak Ibu jemaah ya, yang kita ingat, bagi kita Allah amanah, rezeki yang agak lebih pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nikmat yang kita gunakan di susah payah siang malam kita mencarinya di akhirat nanti yang akan menjadi azab kita dalam kubur dan di akhirat nanti. Ini yang kita elakkan. Dan yang harus kita ingat juga adalah tidak ada satupun yang ada pada diri kita di dunia ini milik kita. Satupun tidak ada. Apa yang milik kita sekarang? Baju yang kita pakai ini milik Allah, bukan milik kita. Jangankan yang melekat pada badan, jangankan harta yang amanahkan Allah kepada kita, ruh yang ada dalam jasad saja miliknya Allah. Sampai waktunya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih banyak kita yang berhitung-hitung dengan nikmat Allah untuk mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan untuk mempermudah kita menghadapnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih intinya lagi adalah kita sesama Islam ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kenapa? Kita diikat oleh kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ikatan kita yang tak bisa diputuskan sampai dunia kiamat. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap senantiasa bisa menggalakkan zakat di kemudian siang ini, membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang tidak diamanahkan oleh Allah dengan nikmat rezeki yang banyak, dan juga kita bisa membagikan, mengolah zakat ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama kita dan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله حمدا لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن لك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبو لك بنعمتك علينا ونبو لك بذنبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سهل أمورنا ببركات الزكاة اللهم سهل أمورنا ببركة الزكاة اللهم سهل أمورنا يا الله ببركة الزكاة اللهم ربنا تقبل منا دعانا وهدانا ومسؤولنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم منا hadirin yang dirahmati Allah, dari tengah doa bersama tadi, maka berakhirlah kebersamaan kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Saya selaku mandu acara mohon kepada Allah yang mohon ampun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan bahwa pembagian zakat nanti kita laksanakan setelah sholat asar berjamaah. Terima kasih.